Hello ladies and gentlemen, Radio Check How Do You Read? Welcome back to my content Free Fly with Inal episode yang keempat. Di episode ini gue akan membahas tentang stall. Gue akan coba jelasin apa itu stall, kenapa pesawat bisa stall, kenapa sih pilot harus belajar melakukan stall, gimana cara recovery atau menanggulangi jika pesawat masuk ke dalam stall, dan gimana prosedur melakukan stall. Langsung aja kita ke Flight Simulator X untuk simulasi stall. Oke, kita udah di Flight Simulator X, langsung masuk ke gamenya. Gue udah kondisi sedang terbang 3000 feet heading 060. Lokasi terbangnya tetap di sekitaran Halim. Nah, sebelum kita mulai melakukan stall, kita akan bahas dulu apa sih stall itu. Buat teman-teman yang udah berkecimpung di dunia aviasi atau juga yang aviation enthusiast, pasti udah sering dengar apa itu stall. Cuman apa sih yang dimaksud dengan stall? Secara harfiah atau secara arti dari stall ke bahasa Indonesia itu punya banyak arti sih. Cuman kalau dalam konteks berkendara seperti mobil atau pesawat, stall itu artinya mogok. Nah, cuman dalam pesawat mogoknya itu gimana? Jadi kalau secara pengertian pilot ditanya apa itu stall, jawabnya cuma stall itu saat angle of attack pesawat melebihi maksimum angle of attack. Cuma buat orang awam banyak term yang nggak gitu familiar. Angle of attack, maximum angle of attack itu apa? Nah, kalau gue coba jelasin apa itu angle of attack pesawat atau bahasa Indonesia sudut serang. Pesawat itu kan punya sayap nih. Sayap itu bentuknya aerofoil. Aerofoil itu aerodinamik yang ngebikin pesawat jadi punya daya angkat atau daya lift. Nah, kenapa bisa ada daya liftnya? Jadi dalam aerofoil itu ada banyak terminologi lagi. Salah satunya ada chord line. Chord line itu garis yang menemukan ujung depan sini sama belakang, disebutnya leading edge. Yang belakang namanya trailing edge. Itu dia punya garis hayal yang lurus. Nah, pesawat itu kan maju ke depan nih. Berarti anginnya itu bergerak kebalikannya, ke sebelah berlawanan arah dari pesawat. Nah, sudut dari chord line tadi, leading edge to trailing edge yang punya sudut ketemu sama relative airflow atau angin yang bergerak melawan arah pesawat. Nah, itu menemukan sudut namanya angle of attack atau sudut serang. Nah, daya lift dari pesawat itu tergantung dari seberapa besar sudut angle of attack. Cuma angle of attack punya maksimum angle of attack. Kalau di atas itu, di atas sudut itu pesawat malah nggak menghasilkan lift lagi. Nah, itu yang disebut stall. Jadi pesawat kehilangan daya angkatnya atau gaya lift karena angle of attack-nya melebihi dari maksimum angle of attack. Nah, contohnya pesawat kita lagi terbang straight and level kayak gini nih. Angle of attack-nya itu nggak gitu besar. Itu kurang lebih 7-9 derajat angle of attack. Kalau dalam kondisi stall, posisi pesawatnya kurang lebih kayak gini. Nah, kurang lebih kondisinya posisi pesawat kayak gini. Ini chord line-nya jadi miring, lebih curam dari atas. Cuman pesawat ini kondisinya majunya tetap horizontal ke sebelah sini. Jadi airflow-nya majunya tetap dari sebelah sini. Bukan dari depan, dari atas ini. Ini bukan kondisi pesawat lagi climb, tapi ini pesawat lagi stall. Relative airflow-nya dari sini, chord line-nya dari sini. Jadi angle of attack-nya sangat tinggi nih. Rata-rata maksimum angle of attack pesawat itu ada di sekitar 15-20 derajat. Di atas itu pesawatnya bukan malah menghasilkan lift, malah liftnya hilang dan pesawatnya akan jatuh. Ini kalau di pause nih pesawatnya stall jatuh kayak gini. Nah, itu kondisi pesawat stall. Pesawatnya jatuh karena kehilangan daya angkat atau gaya lift. Nah, stall ini adalah kondisi yang cukup berbahaya buat pilot. Apalagi buat yang nerbangin pesawat-pesawat yang besar sekelas Boeing 737, A320 di mana pesawat tersebut bahkan nggak boleh masuk dalam kondisi stall. Karena kalau dia sampai masuk dalam kondisi stall, kemungkinan udah nggak bisa di recovery lagi. Makanya pilot harus ngelakuin training stall. Jadi dia tahu kalau pesawatnya itu dalam kondisi stall atau mendekati stall, atau biasa disebut approaching stall. Dan training stall ini banyak banget manfaatnya buat pilot. Training stall ini bisa melatih feeling
pilot waktu ngelakuin landing. Karena waktu ngelakuin landing itu sebenarnya kita hampir melakukan stall di atas landasan. Dan juga waktu ngelakuin training stall ini melatih koordinasi tangan, mata, dan refleks dari pilot. Karena harus menjaga pesawatnya tetap maintain di altitude, nggak boleh turun, VSI 0, tetap maintain heading, wing level sampai pesawatnya stall. Nah, untuk recovery-nya sendiri sebenarnya yang paling simple kalau pesawat sampai masuk ke dalam stall nih, kalau dari dalam kokpit kurang lebih kelihatan kayak gini, pesawatnya jatuh. Yang pertama kali harus dilakuin itu dorong pesawat sampai kondisinya nukik. Itu dilakuin biar angle of attack-nya dia jadi kecil lagi. Yang tadinya angle of attack-nya maksimum atau ngelebihin maksimum, jadi dia angle of attack-nya kecil lagi. Karena itu untuk mencegah terjadi second stall atau stall yang kedua. Nah, setelah stall kayak gini nih, kita coba langsung di open power, open full power. Nah, speednya dia udah tinggi lagi tuh, baru kita naikin pesawatnya lagi. Nah, itu contoh dari recovery stall. Oke, langsung aja kita coba ngelakuin exercise stall. Nah, untuk initial conditionnya, kalau kita terbang beneran itu buat student pilot, biasanya minimum ngelakuin stall itu ada di 3000 feet nih. 3000 feet ini. Kenapa 3000 feet? Karena waktu kita ngelakuin exercise stall, kalau kita salah ngelakuin exercise-nya bisa masuk ke dalam spin. Apa itu spin? Spin itu pesawatnya jatuh sambil berputar-putar, bukan kayak stall yang cuma jatuh doang nose-nya atau pesawatnya, tapi ini dia jatuh sambil berputar-putar. Nah, pesawat Cessna 172 ini dia dirancang bisa recovery sendiri dari kondisi spin. Satu kali pesawat spin itu altitude-nya hilang sekitar 750 feet. Nah, pesawat Cessna ini bisa recovery waktu dia 2 kali spin. Dia automatically recovery, jadi kalau 2 kali spin itu kehilangan 1500 feet. Kalau kita training di 3000 feet, masuk ke spin 2 kali putar, kehilangan 1500, kita masih di 1500 feet dari daratan, jadi masih aman. Nah, itu kondisi awalnya kita 3000 kaki, maintain heading di satu heading, speednya di cruising speed buat training 80-90, wing level VSI 0. Dan juga sebelum kita ngelakuin stall ada namanya pre-stall check. Pre-stall check itu kondisi pesawatnya yang di dalamnya. Itu ada cek dari sebelah kiri nih, magnetosnya harus udah bot, master switch-nya on, throttle as required, mixture harus full reach, flapnya 0 karena kita mau ngelakuin clean stall. Nanti ada clean stall, ada dirty stall. Apa itu clean stall? Clean stall itu pesawat stall dalam clean configuration atau tanpa flap, tanpa landing gear. Kalau dirty stall itu pesawat melakukan stall dalam kondisi full landing configuration. Landing configuration itu flapnya flap landing ada di 30. Dan kalau pesawat yang pesawatnya bisa retractable landing gear, dia landing gear harus dikeluarin. Nah, karena kita pesawatnya fix landing gear udah gak bisa di retractable, jadi nggak masalah. Dan yang terakhir itu kalau kita terbang beneran, buat student pilot itu nggak boleh ada losing article. Losing article itu barang-barang yang nggak terjaga dengan benar, kayak buku di atas sini, atau enggak checklist lagi nggak ditaruh di tempatnya, atau barang-barang yang ada di belakang itu harus dirapiin dulu, karena waktu stall mungkin barang-barangnya bisa aja lompat, dan kalau barangnya berat terus total lompat bisa kena kepala, itu bisa bahaya. Nah, itu namanya pre-stall check. Dan waktu kita ngelakuin stall, prosedurnya pertama kita maintain dulu pesawatnya udah tenang, terus kita kurangin throttle-nya. Ini yang hitam, throttle-nya kita kurangin smoothly sampai habis. Jadi kita cut throttle. Nih, RPM-nya nanti akan di bawah 1000. Kalau kita cut throttle, tapi pesawatnya nggak boleh turun nih, harus dijaga altitude tetap di 3000. VSI-nya harus 0. Lama-lama speednya akan turun karena dia lama-lama angle of attack-nya bakal naik terus buat ngejaga altitude-nya. Induce drag-nya jadi gede, drag-nya jadi gede. Speednya lama-lama turun. Nah, sampai garis yang hampir di hijau akhir nih, nah itu pesawatnya bakal stall dan dia akan jatuh sendiri. Nah, itu pesawatnya stall, kita langsung recovery stall, open full power. Open full power, speednya udah mulai naik, baru kita tarik, terus kita maintain di 75, maintain heading,
wing levelnya tetap maintain dan climb naik ke 3000 feet lagi karena waktu stall pesawatnya jatuh. Dan kalau ngelakuin stall itu nggak boleh altitude-nya hilang lebih dari 400 feet kalau lagi check right. Oke, kita langsung lakuin exercise stall. Pre-stall check complete. Left clear, front clear, right clear, no traffic. Kita reduce power to idle smoothly aja, pelan-pelan. Nah, ini kita harus jaga VSI harus zero, nggak boleh turun pesawatnya. Altitude harus maintain. Lama-lama di hidungnya akan naik. Terus speednya akan turun terus, maintain heading terus. Harus tetap di 3000, nggak boleh turun. Terus nanti dia akan jatuh sendiri, masuk ke stall. Nah, ini stall. Pesawatnya jatuh, open full power. Nah, pas 400 feet kita climb back. Heading maintain, wing level, speed ke 75 lagi. Oke, 3000, set nose cruising attitude. Speed increase, reduce power. Nah, itu exercise clean stall. Nah, yang kedua kita langsung lakuin exercise dirty stall. Tadi seperti yang udah dibilang, dirty stall itu stall dengan full landing configuration. Jadi flapnya nanti full down dan gearnya dikeluarin karena kita gearnya udah fix, jadi nggak perlu diapa-apain. Jadi prosedur kita kurangin dulu nih powernya ke 1800 atau 1500 di sini. Terus nanti speednya akan berkurang masuk ke white arc itu yang ini. Kalau speed udah di white arc berarti kita baru boleh melakukan flight operation. Kita masukin flap 1. Terus jaga altitude, nggak boleh naik, nggak boleh turun. Heading tetap maintain. Pesawat udah tenang, kita masuk flap 2. Tetap harus jaga altitude, VSI, heading. Masukin flap 3. Cek lagi altitude, VSI, heading, wing level. Baru kita kurangin lagi throttle-nya idle. Habis itu baru kita ngelakuin stall kayak tadi lagi. Nah, recovery-nya, waktu pesawatnya udah jatuh, hidung pesawatnya kita dorong ke bawah, kita tukikin, terus kita open full power. Nanti speednya akan lama-lama naik. Speednya ngelewatin 60, kita naikin flap 2. Nanti lewatin 70, kita naikin flap 1. Habis itu udah lewatin 75 atau 80, baru kita flap full up. Baru kita climb lagi ke 3000 kaki. Oke, kita langsung lakuin dirty stall exercise. Pre-stall check assume complete. Left clear, front clear, right clear, no traffic. VSI 0 dulu. Oke, reduce power 1800. Maintain altitude. Kita tunggu speed white arc. Speed white arc, flap 1 down. All good, flap 2 down. Flap full down. Close throttle. Harus jaga altitude, nggak boleh turun. Tarik terus, VSI-nya turun dikit. Tarik terus, pesawatnya bakal stall. Jatuh. Set nose down. Open full power. Above 60, flap 2 up. 70, flap 1 up. 80, flap full up. Set nose climbing attitude. Approaching 3000, set nose cruising attitude. Set nose cruising attitude.
Speed increase, reduce power. Nah, yang terakhir kita akan ngelakuin exercise approaching stall. Approaching stall itu kondisi pesawat hampir masuk ke dalam stall, dan dalam kondisi terbang asli pesawat nggak boleh sampai stall. Kalau lagi nerbangin penumpang atau pesawat gede kita nggak boleh sampai stall. Jadi pilot harus tahu kalau pesawatnya itu udah masuk kondisi stall, apa warningnya dan harus gimana. Jadi di pesawat itu ada beberapa stall warning. Kalau di Cessna 170 itu stall warningnya itu ada bunyi nanti waktu sebelum stall, beberapa knot sebelumnya dia akan bunyi. Tadi udah kedengeran waktu kita stall. Kalau di pesawat besar kayak Boeing 737 atau A320 itu ada namanya stick shaker. Jadi stick shaker itu nandain kalau pesawatnya udah mau masuk stall. Nanti yoke-nya akan bergoyang-goyang gitu. Nah, pilot kalau udah kayak gitu udah tahu pesawatnya stall, jadi nose-nya harus langsung cepet-cepet diturunin buat nambahin speed dan ngurangin angle of attack. Nah, kita akan ngelakuin exercise approaching stall, jadi pesawatnya nanti akan kita bikin mau stall. Nah, sebelum stall, waktu stall warning-nya udah bunyi, kita langsung recovery, kita open full power. Harus jaga altitude-nya tetap maintain di 3000, VSI-nya 0, heading 060, dan nanti speed-nya akan naik berangsur-angsur sampai kita kondisinya cruising normal lagi. Oke, langsung kita coba. Heading 060, maintain 3000. Kita trim dulu pesawatnya. Oke, udah bagus. Kita approaching stall di clean configuration aja. Kita reduce power. Harus jaga VSI 0, tetap jaga 3000, maintain heading. Nanti waktu stall warningnya udah bunyi langsung kita recovery stall, open full power, dan pesawatnya nggak boleh sampai masuk stall. Wah, terlambat. Nah, itu pesawatnya udah stall. Oke, langsung kita coba approaching stall. Kita reduce power to idle, maintain heading altitude, VSI 0, nggak boleh sampai turun pesawatnya. Approaching stall, kita open full power. Udah mau stall, kita jaga terus. Nah, tuh pesawatnya udah hampir stall tapi belum jatuh. Kita jaga tetap di 3000. Terus speednya udah mulai naik, lama-lama kita turunin pelan-pelan. Oke, 3000, udah 90, kita reduce power. Nah, itu dia approaching stall. Kalau di sini stall warningnya terlalu mepet sama stall, jadi agak susah. Atau bisa juga 5 knot sebelum stall kita udah recovery, tapi itu belum warning. Oke, itu semua tentang stall yang bisa gue coba sharing ke teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau ada saran boleh ditulis di komen. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Tungguin episode berikutnya, kita akan bahas tentang sirkuit dan teknik landing. Oke teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. See you departure.